Bagi kita, orang Indonesia, suku Batak dianggap sebagai salah satu etnis yang paling modern di Indonesia. Diakui atau tidak, sejatinya mereka dapat berbaur dengan peradaban modern kekinian, meskipun tentu saja tetap mempertahankan tradisi sebagai bagian dari adat istiadat. Dalam tinjauan beberapa jurnal pemerhati kebudayaan Batak, disebut bahwa suku Batak memiliki kebiasaan yang sangat unik, demikian itu mulai nada bicaranya yang keras, hingga kebiasaan-kebiasaannya. Dalam konteks perkawinan suku Batak, benar bahwa masyarakat Batak pada umumnya menganut paham perkawinan eksogami, yang secara singkat dapat dipahami sebagai sebuah keharusan perkawinan dengan beda marga. Uniknya lagi, perkawinan dianggap tabu, apabila seorang laki-laki menikah dengan wanita satu marga. Suku Batak yang melangsungkan perkawinan satu marga, mereka dengan otomatis akan dihukum dengan hukum adat yang berlaku. Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya tadi, kita ternyata seringkali keliru. Ternyata, Medan dan Batak kerap dianggap sama oleh banyak orang, terutama bagi kita yang berada di luar Pulau Sumatera. Padahal, dua kata ini jelas memiliki maksud, posisi, dan tujuan yang masing-masing berbeda. Secara garis besar, Medan merupakan sebuah nama ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Batak, merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Melansir dari berbagai tulisan ilmiah populer, ternyata penduduk asli Medan bukanlah suku Batak. Secara geografis, Medan masuk ke dalam wilayah Deli serta masyarakat asli kota tersebut merupakan etnis Melayu Deli. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri populasi terbesar di kota Medan sekarang adalah masyarakat Batak, yang disusul suku Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Melayu, Aceh, dan lainnya. Tidak hanya itu saja, bahwa suku Batak sendiri terbagi lagi atas 5 famili, di antaranya meliputi Tapanuli, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Pakpak. Berkenaan dengan kota Medan, ada hal unik yang layak untuk kita pahami. Kita akan disuguhkan pada penandangan wanita berpakaian seksi, berikut dengan dandanan mencolok berdiri di pinggiran jalan, sekaligus memperlihatkan senyum manisnya ke laki-laki yang lalu lalang di sekitarnya. Perempuan-perempuan muda itu, bahkan sampai pada menunjukkan gerakan tubuh untuk menarik perhatian. Tidak hanya itu saja, sekelumit kehidupan mereka di malam hari, mereka berdiri di depan pintu masuk hotel, ada juga yang duduk di bangku depan hotel. Uniknya lagi, tidak jarang, sambil menunggu laki-laki yang menyapanya, mereka menghisap sebatang rokok dan mengeluarkan asapnya dengan sedikit mendongakkan kepala ke atas, sehingga asap rokok mengepul ke udara. Gambaran demikian itulah, yang patut menggambarkan kondisi Jalan Nibung Raya di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan di tahun 1980-an sebagaimana diceritakan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, USU, Profesor Budi Agustono. Dalam tulisannya, ia menceritakan lokasi itu dulunya menjadi pusat prostitusi terbesar di Kota Medan. Di lokasi itu, ada hotel-hotel dan juga tempat hiburan malam yang cukup sering disinggahi orang. Selain hal itu, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas karakter mereka. Untuk memahami karakter perempuan, atau dalam bahasa di Medan disebut cewek Medan, sejatinya memang tidaklah akan ada habisnya. Ditengarai pesona cewek Medan memang memiliki sifat, keunikan tersendiri, jika kita tertarik untuk mengulik lebih jauh dan mendalam. Pada dasarnya, mereka para wanita di kota Medan, memiliki pesona yang memang lain dari yang lain. Alasan utamanya, adalah kaum Hawa di kota Medan, termasuk yang bikin penasaran untuk ditaklukkan. Alasan paling mendasarnya, adalah bahwa kota Medan memiliki banyak suku yang tinggal di sana, namun mereka tetap mempunyai kesamaan satu karakter. Selain itu, pun cewek Medan dikenal dengan gaya bicaranya yang keras, sehingga banyak yang berpendapat jika mereka kasar padahal tidak. Pada aspek paling mendasar, di balik gaya cewek Medan yang keras itu, tampak mereka ingin mempertontonkan penampilan bahwa mereka tangguh dan mempesona. Karakteristik Medan, spesifik pada cewek Medan, mereka dididik dalam budaya yang sangat dan amat kuat, dengan penuh ajaran yang masih sangat kental nilai perjuangannya. Bagi mereka, kemandirian adalah nilai yang harus terus dipertahankan. Selain itu, cewek Medan juga cenderung tegas dan tahu apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya, sehingga biasanya ia mau belajar akan hal-hal yang baru. Tidak hanya itu saja, cewek Medan terdidik dengan mandiri dan kuat. Mereka tidak terbiasa manja, sebab mereka tidak memerlukan sosok lain untuk menjaganya. Lalu seperti apa Medan dalam tinjauan sosial budaya?
Sebagai sebuah kota, dengan spesifikasi wilayah terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, terbukti penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Faktanya mereka biasanya pengusaha Medan, banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan, demikian itu pun menasional. Pasca deklarasi kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Lain daripada hal itu, soal bidang pemerintahan dan politik, justru dikuasai oleh orang-orang Mandailing. Baru soal profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau. Soal perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Sebut saja semisal etnis Melayu, yang adalah penduduk asli kota, mereka justru banyak yang tinggal di pinggiran kota. Sehubungan dengan itu, etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman-pemukiman ini menjadikan orang Tionghoa dan Minangkabau, sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Sedang orang Mandailing, juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman, oleh karena itu terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati. Kota Medan sejatinya paling layak disebut kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, yakni setelah Jakarta dan Surabaya. Bagaimana tidak, bahwa secara geografis, Medan terletak di daerah pantai timur Sumatera. Sosial budaya kota Medan sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Batak, meskipun terdapat juga keberagaman budaya lainnya seperti suku Karo, suku Mandailing dan peranakan Tionghoa. Adat istiadat, kota Medan memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yang menggabungkan pengaruh dari budaya Melayu, Batak, Karo, Mandailing, Minang, dan Tionghoa. Adat istiadat ini mencakup berbagai ritual seperti acara pernikahan, syukuran, adat masuk sekolah, adat potong gigi, dan lain-lain. Kuliner, kota Medan juga sangat terkenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya, seperti bika Ambon, soto Medan, nasi Padang, dan banyak lagi. Masakan khas ini menarik pengunjung dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri yang ingin mencicipi kelezatan makanan tradisional. Agama, kota Medan memiliki beragam agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Warga kota Medan yang religius seringkali melaksanakan kegiatan keagamaannya di beragam tempat seperti masjid, gereja, kuil, dan pura.